Heri untuk Ya. sejarahnya hari jadi Blitar itu kan kita dari Kabupaten Blitar selalu ziarah ke Mangkunegaran di Pangeran Sambernyawa nggih Pak nggih, Ya. di Astana Mangadeg. Itu sejarahnya seperti apa Pak? Jadi begini, sebelum artinya era saya ya, sebelum era saya itu kan memang ada suatu tradisi bahwa sebelum hari jadi yang 5 Agustus itu ada ziarah leluhur. Biasanya ya ziarah leluhur kita itu pada waktu itu ya mesti ke makam Pangeranan. Makam Pangeranan itu ya karena di situ ada makam-makam bupati-bupati pendahulu, kemudian termasuk juga makam Bung Karno karena dianggap sesepuh atau leluhur artinya tokoh di Blitar. Kemudian juga di Aryo Blitar di sana itu biasanya seperti itu. Nah kemudian saya ketika era saya pada waktu itu sejarah Kabupaten Blitar itu lebih kita perinci lagi. Kita lebih perinci lagi. Jadi hari jadi 5 Agustus itu adalah hari jadi Blitar. Artinya itu sebetulnya itu kalau kita teliti lebih lanjut itu juga termasuk hari jadinya Kota Blitar. Jadi pada waktu itu karena Blitar sama Kota Blitar kan masih gabung. Kemudian Kota Blitar sendiri Pemkotnya itu dibentuk pada tahun 1901 ya. Nah sekarang Kabupaten Blitarnya itu kapan itu dibentuknya? Akhirnya kita cari referensi. Banyak sekali referensi yang akhirnya kita tahu bahwa Kabupaten Blitar itu terbentuk pada tahun 1830. Ya, 30 pada tanggal 31 Desember 1830 pada waktu itu. Nah, dari situ kemudian kita sebelum terbentuknya Kabupaten Blitar itu masuk mana? Nah, ternyata setelah kita baca-baca di buku, cari referensi, ternyata Blitar itu masuk dalam wilayah dari Mangkunegaran. Ya. Nah, setelah Perang Diponegoro selesai tahun 1830 itu maka pada waktu itu kan Surakarta kan juga artinya wilayah-wilayah kekuasaannya Mangkunegaran itu kan sebagian kan dikuasai oleh Belanda. Termasuk yang daerah Blitar, Tulungagung, Nganjuk dan lain-lainnya itu dikuasai oleh Belanda. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1830 pada waktu itu akhirnya dibentuknya kabupaten-kabupaten termasuk Kabupaten Blitar, kemudian juga Tulungagung, kemudian yang Nganjuk dan lain-lainnya termasuk Ngantang. Nah, dari situlah kemudian timbul suatu pemikiran atau timbul suatu ide atau suatu gagasan lah bahwa leluhur kita ini sebetulnya yang pasti adalah dari Mangkunegaran. Ya, jadi tidak terbatas pada yang ada di Pangeranan ataupun ada yang di Aryo Blitar juga karena itu juga termasuk sejarah ya kalau kita lihat dari anunya itu memang nama Blitar itu kan berasal dari Aryo Blitar itu. Ya. Nah, akhirnya setelah itu kemudian kita perbanyak, artinya kita tambah dengan ziarah kita ke leluhur kita yaitu yang di Solo, yang di makam Mangkunegaran. Jadi itu tradisi ziarah ke makam Mangkunegaran itu dimulai di eranya Pak Heri ya? Iya, di era saya. Tahun berapa Pak itu tepatnya Pak? Ya mulai tahun sekitar 2005-an. Ya. Jadi waktu periode yang pertama itu. Dan dilanjutkan ke Pak Rianto itu ya? Iya, lanjutkan Pak Rianto. Terus kemudian ini Bu Makri ini karena memang stagnan. Karena COVID itu ya? COVID itu ya, mudah-mudahan lah nanti untuk setelah tahun ini normal lagi, tahun ini bisa dilanjutkan lagi. Jadi dulu itu memang Blitar itu wilayahnya Mangkunegaran, terus diambil alih oleh Belanda. Gitu sama Belanda dibentuknya. Jadi sebetulnya Kabupaten Blitar itu juga bentukan Belanda. Pak, peninggalan Mangkunegaran yang ada di Kabupaten Blitar ini berdasarkan sejarah apa Pak? Ya sebetulnya
kalau peninggalan Mangkunegaran gimana ya? Mungkin ya tradisinya ya dan kebudayaannya. Iya, kebudayaan itu kita memang seperti sana tau. Kiblatnya ke sana. Mirip ya Pak memang. Iya. Kalau sendiri Pangeran Diponegoro ya, Pangeran Diponegoro itu ada suatu wilayah yang di daerah Ndayu. Ndayu di situ itu banyak pengikutnya Diponegoro yang lari ke situ. Ya di situ terus kemudian di situ terkenal ada kesenian remong ya, tapi modelnya model kayak Solo, jadi kayak perang gitu ada di situ. Di Desa Ndayu ya Pak. Di Desa Ndayu ya di daerah.